Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terakhir ya atau materi terakhir dari mata kuliah pengelolaan bahan buangan berbahaya, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di penghujung setelah kita selesai pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan limbah B3 yang kemarin, dua pertemuan terakhir kita tutup dengan penimbunan atau penimbusan pembuangan limbah B3. Jadi kita sedikit bagaimana bisa membedakan penimbunan atau penimbunan atau pembuangan nantinya, di mana terkait dengan penimbusan nanti terbagi lagi berdasarkan kelas-kelas dari limbah B3 tersebut. Kemudian ada beberapa syarat untuk kita bisa melakukan penimbunan limbah B3. Ada beberapa lapisan-lapisan dasar teknisnya yang perlu diketahui. Ini syarat-syarat teknisnya sudah ada diatur juga. Kemudian terkait dengan pembuangan, khususnya pembuangan yang dilakukan ke laut, jadi sudah ada beberapa ketentuannya yang perlu dipahami. Ada beberapa uji yang harus dilakukan di awal terkait dengan air lindi, karena terkait dengan air lindi atau terkait dengan pembuangan limbah B3 atau penimbunan, nanti akan ada air lindi yang perlu dikelola. Dan pengelolaan air lindi limbah B3 sendiri sebenarnya tidak mesti dari suatu limbah B3 yang ditimbun atau dibuang. Bisa jadi memang ada suatu senyawa, ada suatu limbah yang ketika dia ditimbun menimbulkan air lindi yang nantinya bisa bersifat berbahaya, yang nanti dikelola secara B3 juga tentunya. Oke, sebagai kelanjutan dari apa yang kita bahas di akhir ini, kita akan membahas secara spesifik suatu limbah B3 yang saya rasa di sini cukup menarik untuk bisa dibahas lebih lanjut, yaitu bagaimana pengelolaan limbah medis dan nanti bagaimana pengelolaan limbah bahan radioaktif. Jadi nanti poin-poin utama yang nantinya akan kita bahas pada kesempatan kali ini dimulai dari secara definisinya dulu, baik apa yang dimaksud dengan limbah medis, limbah infeksius, limbah radioaktif, apa sih karakteristik dari masing-masing yang dikatakan sebagai limbah medis, limbah infeksius, ataupun limbah radioaktif atau yang berkaitan dengan radiasi. Oke, kita bahas satu persatu dulu, dimulai dari bagaimana pengelolaan limbah B3 untuk medis, biomedik, atau infeksi, karena pada aplikasinya nanti di lapang ada beberapa istilah nantinya yang memang berbeda di beberapa tempat. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu dengan limbah infeksius. Secara definisinya, limbah infeksius adalah limbah yang mampu menyebabkan penyakit menular atau penyakit infeksi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya induksi penyakit atau terjadinya penularan tadi disebabkan oleh 4 hal di sini atau 4 faktor, yang dimulai dari kehadiran patogennya. Patogen atau mikroorganisme sebagai pembawa penyakit tadi. Kehadirannya sendiri juga harus juga dalam jumlah yang cukup juga. Jadi dia hadir tapi jumlahnya tidak cukup, itu masih belum bersifat berbahaya. Jadi dia berbahaya ketika memang dari sisi jumlahnya memang cukup untuk bisa menyebabkan infeksi atau penularan atau menyebabkan penyakit. Kemudian faktor yang berikutnya adalah berkaitan dengan dosisnya, kemudian pintu masuknya, jadi dari mana penularan ini bisa masuk, jadi apakah melalui saluran pernapasan, melalui mulut, melalui kulit, dan lain sebagainya.
Ini akan sangat mempengaruhi limbah infeksius tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana ketahanan dari si hostnya itu sendiri atau orang yang nantinya berpotensi untuk menerima gangguan tadi atau mendapatkan pengaruh dari si patogen tadi, patogen virulens tadi. Jadi 4 di sini yang menjadi faktor utama terkait dengan potensi infeksi atau penularan suatu penyakit. Jadi nantinya yang kita definisikan atau kita artikan atau kita masukkan ke dalam kelompok limbah infeksius adalah nantinya semua limbah yang mengandung patogen dengan virulensi dan kuantitas yang cukup sehingga ketika terjadi paparan limbah oleh si inang atau si mikroorganisme yang menyebabkan infeksi tadi, dan nantinya si hostnya, si penerima virulensi tadi rentan atau mengakibatkan terjadinya penyakit menular. Kemudian di sini beberapa contoh kategori atau pengkategorian dari limbah infeksi, di mana pembagian di sini untuk mengelompokkan limbah-limbah infeksi. Yang pertama, kategori yang pertama adalah limbah yang berasal dari suatu tempat isolasi. Jadi biasanya ini contohnya limbah yang dihasilkan dari pasien yang dirawat, yang memang dia dirawat di suatu ruang isolasi dari orang lain. Yang memang isolasi di sini dia dilakukan memang untuk menghindari penyebaran suatu penyakit. Kemudian di kategori yang kedua itu berasalkan dari satu agen-agen infeksi, apakah itu dalam bentuk struktur dalam bentuk kulturnya, kultur mikroorganismenya, atau stoknya, atau stok dari si agen infeksi tersebut. Yang nantinya bentuknya akan ada beberapa macam, apakah memang dari spesimennya, dari spesimen yang memang dari suatu riset atau penelitian atau dalam suatu lab, atau bisa juga memang dari limbahnya, limbah produksi biologis, produksi suatu produk biologi. Kemudian kategori-kategori berikutnya ada yang berasal dari darah, ada limbah-limbah patologi, kemudian ada benda-benda alat-alat tajam yang nantinya digunakan memang yang berkaitan dengan patogen infeksi tadi. Kemudian bisa juga dari bagian-bagian tubuh hewan ataupun manusia yang dia terkontaminasi oleh si patogen tadi. Kemudian, sedangkan nantinya yang dikatakan sebagai limbah medis, keseluruhan dari limbah infeksi yang tadi kita bahas di awal. Kemudian tambahan lagi juga ada limbah yang berbahaya, contohnya dari limbah-limbah radioaktif, dan limbah-limbah lainnya yang dihasilkan dari semua jenis institusi perawatan kesehatan tersebut. Jadi di sini termasuk juga limbah padat yang dihasilkan dari segala kegiatan di institusi perawatan tadi. Dan kategorinya sendiri dari limbah medis itu bisa dikelompokkan lagi menjadi kultur, sama kayak tadi lagi, kemudian limbah patologis, darah, benda tajam, dari kotoran sampai dengan benda-benda alat-alat yang nantinya tidak digunakan kembali. Kemudian bagaimana kita melakukan pengelolaan limbah infeksi sendiri?
Yang pertama adalah dengan penunjukan atau dengan mengidentifikasi terlebih dahulu limbah infeksinya apa. Kemudian harus dilakukan pemisahan terhadap limbah tersebut, dipersiapkan kemasan yang disesuaikan, kemudian ada label, kemudian dilakukan penyimpanan, diangkut dan dilakukan penanganan terkait dengan pengolahan nantinya, terkait untuk menghilangkan si patogen tadi. Kemudian teknik pengobatan, pembuangan limbah yang telah diolah tadi sampai dengan ke perencanaan kontingensi dan pelatihan stafnya. Pengolahan limbah infeksi, mohon maaf ini tipe dari saya ini. Untuk pengolahan limbah infeksi sendiri, yang pertama kita menggunakan sterilisasi uap yang biasanya menggunakan autoclave, di mana limbah yang nantinya dimasukkan ke autoclave itu diberikan uap jenuh dengan tekanan tertentu sehingga nanti bisa memastikan alat atau bahan yang nantinya dimasukkan ke dalam autoclave menjadi steril. Kemudian pengolahan limbah yang kedua, kita ada insenerator atau insenerasi, di mana insenerator di sini bisa hingga 60% dari limbah medis yang dikelola. Kemudian proses insenerasi sendiri nanti bisa menyebabkan sterilisasi limbah patogen dan pengurangan volume dari si limbah medis tersebut. Kemudian cara yang ketiga untuk pengolahan limbah infeksi adalah disinfeksi kimia yang nantinya bisa membunuh organisme yang nanti menjadi targetnya. Salah satunya adalah penggunaan agen antimikroba. Sampai sini dulu kira-kira ada yang mau bertanyakan? Sudah bergabung Prasetyo ya? Ada yang mau bertanyakan? Jadi kalau nanti kita bicara limbah medis, itu belum tentu limbah B3. Tapi memang secara umumnya limbah medis nanti dikategorikan sebagai limbah B3. Itulah kenapa pada umumnya harusnya ada satu instalasi pengolahan limbahnya di sana. Insenerator ataupun autoclave yang digunakan secara rutin setiap hari. Oke, saya lanjut saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengolahan limbah radioaktif. Terkait dengan limbah radioaktif, maka di sini sebenarnya kita berbicara mengenai suatu senyawa yang mana senyawa di sini memiliki unsur atomnya yang tidak stabil. Di mana tidak stabil ini karena dia bisa mengalami proses peluruhan secara spontan sehingga nanti memancarkan radiasi hingga menyebabkan suatu ketidakstabilan atau nanti yang dikatakan sebagai radioisotop. Proses peluruhannya sendiri dapat berlangsung dari sekian detik hingga miliaran tahun tergantung pada jenis atomnya. Laju peluruhan dari radioaktif sendiri akan diukur dalam bentuk waktu paruh. Kemudian setiap isotop akan memiliki waktu paruhnya sendiri. Jadi sebagai contoh, di sini ada beberapa macam radioisotop yang mulai dari 2 jam waktu paruhnya sampai dengan ribuan hingga ratusan ribu tahun lamanya. Kemudian bagaimana caranya ketika suatu radioisotop tadi bisa mengeluarkan satu energi nuklir yang besar? Energi tadi itu dilepaskan melalui proses fisi dan fusi, di mana pada awal proses fisi, inti atom itu pecah menjadi 2 inti yang berukuran lebih kecil,
Di mana ketika dia terpecah tadi intinya, dia melepaskan neutron, ada radiasi dan ada panas dalam prosesnya. Yang ketika dia pecah tadi, dia dapat menyebabkan atom-atom yang berada di dekatnya ikut terbelah. Yang nantinya secara berantai akan menyebabkan suatu reaksi yang tidak terkendali yang nantinya menyebabkan ledakan atom. Sedangkan pada proses fusi, dia melibatkan penggabungan inti atom kecil untuk membentuk inti yang lebih masif. Di mana nantinya kedua proses tadi yang biasa digunakan dalam senjata nuklir untuk menciptakan reaksi berantai yang tidak terkendali. Di sini menunjukkan bagaimana proses fisi dari nuklir. Jadi ketika suatu atom isotop terpecah dan ada energi yang dilepaskan, pecahan-pecahan tadi menyebabkan rantaian reaksi pemecahan atom-atom yang lainnya. Sedangkan di sini proses fusi yang dia membentuk satu massa atom yang lebih padat, yang pembentukan massa atom tadi juga nanti menghasilkan satu energi yang besar. Prinsip dari fisi dan fusi tadi juga yang sebenarnya dimanfaatkan sebagai generator juga. Nah, nanti generator tadi dimanfaatkan untuk menggerakkan turbina. Kemudian jenis-jenis dari radiasi sendiri berdasarkan tingkat penetrasinya. Yang pertama ada dalam bentuk partikel alfa dan beta, dan ada dalam bentuk sinar gamma. Di mana radioaktivitas adalah sebagai proses di mana nukleus secara spontan hancur atau meluruh yang menghasilkan pelepasan satu atau lebih jenis radiasi pengion. Karakteristik masing-masing untuk yang partikel alfa sendiri. Partikel ini ion bermuatan positif yang didorong dari inti atom sekitar 10% dari kecepatan cahaya. Sehingga ini partikel yang paling energik, tapi paling sedikit dia melakukan penetrasi. Jadi dia tidak bisa menembus secara langsung kulit manusia. Akan berbahaya ketika dia langsung masuk melalui mulut misalnya. Kemudian untuk partikel beta, partikelnya bermuatan negatif yang bergerak dengan kecepatan mulai dari 30 hingga 99% dari kecepatan cahaya, dan dia dapat menembus kulit manusia. Dan kemudian untuk radiasi gamma, jenis gelombang elektromagnetik dengan daya tembusnya yang lebih besar. Untuk pengukurannya sendiri, sampelnya ditentukan oleh berapa jumlah emisinya atau jumlah disintegrasi per detik, di mana pengukurannya dalam satuan Curie atau menggunakan satuan Curie berdasarkan jumlah radioaktivitas yang terkandung dalam 1 gram radium. Biasanya satuan yang umum digunakan milicurie ataupun mikrocurie, di mana pada skala itu yang biasanya digunakan oleh pekerja. Kemudian apa dampak atau efek kesehatan manusia ketika terpapar radiasi? Adanya radiasi tadi dapat menyebabkan perubahan ke bentuk energi yang lain yang menyebabkan kerusakan mulai dari tingkat sel sampai ke tingkat organisme. Kalau kita bagi nanti efek radiasi mulai dari efek secara somatik dia menyebabkan kerusakan mulai dari menyebabkan anemia, kelelahan, sampai dengan kanker, sedangkan yang untuk yang efek genetiknya menyebabkan perubahan bawaan yang nantinya terjadinya mutasi pada sel reproduksinya.
Kemudian paparan kronis umumnya terjadi karena adanya masukan langsung ke dalam tubuh melalui mulut ataupun melalui hidung. Sedangkan untuk radiasi, untuk paparan secara akutnya, itu berdasarkan paparan atau dosis radiasi yang berbeda tergantung dari berapa lama waktu paparannya. Jadi sebagai contoh, untuk 50 rem, kurang lebih selama periode 24 jam, maka dampaknya akan penyakit. Dampak yang diakibatkan karena radiasi tadi bisa terjadi dalam waktu 1 jam hingga beberapa menit. Kemudian di sini beberapa contoh dosis yang diizinkan, ini berdasarkan EPA standarnya. Kemudian bagaimana untuk perlindungan fisiknya berkaitan dengan radiasi? Satu hal yang utama adalah satu bahan pelindung fisik di sini harus memiliki waktu paruhnya yang lebih lama dibandingkan dengan apa isotopnya. Kemudian ketika memang kita ingin melakukan penyimpanan secara jangka panjang, maka lokasinya pun juga harus mempertimbangkan lama dari waktu paruhnya tadi. Sehingga pada dasarnya perlindungan terhadap paparan radiasi eksternal harus mempertimbangkan jaraknya yang sebisa mungkin dimaksimalkan, waktunya pun pula diminimalkan, waktu paparan maksudnya, dan pelindungnya sendiri harus memang yang memiliki kepadatan dan ketebalan secara spesifik. Karena tadi masing-masing akan memiliki tingkat radiasi yang berbeda-beda pula tentunya. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kira-kira apakah ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Sudah ada yang perlu digabungkan? Siapa kira-kira? Prasetyo atau Wahyudi sudah ada? Ya Pak, sudah Pak. Ada yang mau tanyakan kah? Sudah cukup jelas? Pak. Kalau sudah, mungkin terakhir di pertemuan 13 itu harusnya kan kita bahas studi kasus kan ya. Memang saya terlewat bahas kemarin. Saya mau tawarkan untuk studi kasus ini mau dibahas atau dibuat secara berkelompok, kalian berdua buat, atau secara individu. Bagusnya sih kelompok saja mungkin ya. Mungkin kan nggak kalian buat diskusi. Ya Pak, kelompok aja Pak, kalau bisa Pak. Saja ya. Oke. Jadi setelah ini, setelah kita tutup nanti materi ini, nanti coba dibuat untuk studi kasusnya ya. Karena kita mungkin tidak sempat untuk presentasi, nanti dibuat dalam bentuk artikel sederhana saja. Formatnya nanti sudah akan saya berikan melalui Google Classroom saja. Jadi di penugasan akan saya berikan template-nya, bisa digunakan di sana. Intinya nanti coba kalian diskusikan setelah ini terkait dengan topiknya terlebih dahulu. Dari apa yang sudah kita bahas di awal sampai dengan hari ini, kan ada banyak topik yang menarik sebenarnya ya. Nah, kalian coba pilih salah satu, nah, kalian coba bahas lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Jadi dibahas nanti berdasarkan studi literatur saja nantinya. Boleh juga kalian observasi, misalnya apakah yang kalian temukan di lapangan atau di tempat kalian kerja, mau kalian bahas lebih lanjut. Jadi kalian menemukan lapangan seperti ini, kalian cari secara teorinya, kalian cari artikel-artikel pendukung, nanti kalian bisa memberikan rekomendasi atau kalian bisa menarik satu kesimpulan yang menarik untuk bisa dituliskan nantinya.
Jadi kurang lebih seperti itu mungkin ya, terkait dengan studi kasus, dan bisa kita diskusikan lebih lanjut nantinya sambil berjalan saja tentunya. Cukup jelaskah atau masih bingung? Ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, yang ini maksudnya kita ambil satu permasalahan, kita buat literatur kayak gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi untuk temanya dari awal sampai pertemuan terakhir ini bebas ya, Pak? Iya, dipilih salah satu saja. Mana yang mau kalian fokuskan nanti untuk studi kasus. Nah, yang termasuk dalam lingkupnya itu apa saja, Pak, yang kira-kira akan dibahas itu, Pak? Pembahasannya apa saja? Ya, Pak, pembahasan yang misalnya judulnya apa, yang dibahas itu apa saja yang poin-poinnya maksudnya, Pak? Oh, detail sebenarnya ada nanti di Google Classroom. Jadi yang pertama yang jelas kalian harus identifikasi masalahnya dulu. Jadi masalah apa sih sebenarnya yang mau kalian angkat yang berkaitan dengan pengelolaan bahan buangan berbahaya. Itu yang jelas yang pertama, identifikasi masalahnya. Kemudian kalian cari apa kira-kira bentuk penanganan atau rekayasa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Bagaimana penanganan, bagaimana rekayasanya, itulah yang nantinya akan kalian bahas secara lebih detail nantinya. Begitu kurang lebih. Jadi kalau kerangkanya nanti di template-nya sebentar. Jadi mulai dari pendahuluan, mulai dari pendahuluan yang isinya nanti latar belakang atau identifikasi masalah kalian, kemudian apa lingkup studi kasusnya. Di lingkup di sini maksudnya tujuan kalian, jadi kalian ingin mengatasi masalah A dengan cara apa, dengan cara apanya itu nanti akan kalian bahas secara lengkap di pembahasan. Setelah pembahasan langsung ke ringkasan, setelah ringkasan langsung ke daftar pustaka. Referensi-referensi yang kalian gunakan untuk mengidentifikasi masalah sampai ke untuk membahasnya tadi. Apa rekayasanya, apa bentuk penyelesaian masalahnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sudah kalian bahas. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Kira-kira bisa berapa lama penyelesaian? Seminggu, 2 minggu? Saya nggak tahu nih, kita selesainya mungkin di bulan ini mungkin. Bulan ini harus selesai kayaknya semuanya. Minggu, 2 minggu, 2 minggu maksimal ya. Insyaallah, Pak, diusahakan, Pak. Diusahakan. Diusahakan 2 minggu saja ya. Oke, itu saja berarti. Oh ya, terakhir terkait dengan pertemuan 12 ini, saya berikan pertanyaan ya. Silakan dicatat saja pertanyaannya. Jawab. Kami kumpulkan seperti biasa di grup transport. Sudah siapkah? Siap, Pak. Oke, yang pertama sebutkan kategori limbah infeksius.
Yang pertama, sebutkan kategorinya ya. Sebutkan kategori-kategori limbah infeksius. Sudah? Sudah. Oke, yang kedua, apakah fungsi insenerator terhadap limbah infeksi? Kedua, apakah fungsi atau manfaat insenerator terhadap limbah infeksi? Bisa diulang, Pak? Apakah produksi atau manfaat insinerator? Apakah fungsi atau manfaat insenerator terhadap limbah infeksi? Sudah? Pada limbah infeksius, Pak. Ya. Oke, Pak. Sudah? Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Oke, yang terakhir, apakah efek somatik dari paparan radiasi? Yang ketiga, apakah efek somatik dari paparan radiasi? Tiga, apakah efek somatik dari paparan radiasi? Itu saja 3 pertanyaan. Silakan bisa dikerjakan. Seperti biasa, dikumpulkan molekul. Itu saja mungkin. Sebelum saya tutup, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Cukup, Pak. Oke, kalau sudah, kita tutup dengan hamdalah. Amin. Maaf atas segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terus,